Inilah al-hilmu dabtun nafsi wa tauba an haijadil qadam. Tahu bahwa si fulan itu yang salah, tahu bahwa si fulan ini yang berbuat gara-gara kepada kita tenang, senyum, bahkan ada dalam pikiran kita Bapak Ibu sekalian untuk kemudian mengarahkan orang ini, bukan justru kemudian meluapkan emosi kita, meluapkan amarah kita Bapak Ibu sekalian. Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini mudah kita membahasnya, tapi nanti kita di lapangan Bapak Ibu sekalian kita butuh mujahadah, butuh kesungguhan, karena memang al-halim ini atau al-hilmu ini di atasnya sabar, di atasnya sabar. Sampai bisa sabar itu alhamdulillah sudah bagus, tapi kebanyakan orang kalau sabar itu masih punya keinginan untuk kemudian membalaskan rasa dendamnya, rasa amarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jamaah sekalian, tema kita al-halim, al-hilmu. Al-hilmu ini juga salah satu sifat Allah di antara beberapa sifat Allah yang memang Allah miliki sifat itu. Dan di antara sifat Allah itu memang ada beberapa sifat Allah yang memang kita diminta oleh Nabi untuk kemudian kita memilikinya. Salah satunya al-halim ini atau al-ilmu ini, para jamaah sekalian. Banyak sifat Allah yang memang kita diperintah dan untuk kita mengikutinya. Selain al-halim atau al-ilmu ini, itu ada sifat-sifat Allah yang memang melekat pada diri Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Aziz itu juga sifat Allah, para jemaah sekalian. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini juga sifat Allah. Dan ini memang sifat-sifat Allah yang Nabi perintahkan kepada kita untuk kita memilikinya. Jadi kalau bahasa Nabi SAW itu tahallaku bi akhlaqillah, milikilah dan ikutilah sifat Allah, para jamaah sekalian. Salah satunya ini adalah al-halim, al-hilmu. Al-hilmu itu, para jamaah sekalian, ini juga biasanya digunakan bagi orang-orang yang kemudian memiliki nafsu berlebih. Kita ini Bapak, Ibu, kita ini manusia punya nafsu ya. Kita semua punya nafsu, dan nafsu ini kalau kita mengikuti bahasa Al-Quran
itu la amarata bisu. Nafsu itu kebanyakan, mohon maaf, pasti ujung-ujungnya mengajak dalam kemaksiatan kalau kemudian sampai tidak bisa mengendalikannya, Bapak. Dan ini memang sebuah keniscayaan. Allah memberikan nafsu kepada kita itu bukan kemudian untuk kita menghilangkannya, tapi bagaimana kemudian nafsu itu bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Nah, jamaah sekalian, apa al-hilmu itu sendiri? Al-halim, al-hilmu, al-halim ini karena ini isim daripada al-halim, itu dobtun nafsi wa tobat an haijadil qadab. Jadi al-hilmu atau al-halim ini adalah di saat kita bisa mengendalikan diri dan watak kita ini dari rongrongan dan gejolak emosi yang ada. Sampai diprovokasi sama orang, difitnah sama orang, digara-garai sama orang, bahkan sekalipun kita diganyang sama seseorang, sampai tenang, sampai ada sifat halim di situ, sampai tidak marah, walaupun ya wattoba an haijadil qadam, walaupun dalam diri sampai itu Pak bergejolak nafsu, amarah, emosi yang meningkat. Inilah al-hilmu dobtun nafsi wattoba an haijadil qadam. Tahu bahwa si fulan itu yang salah, tahu bahwa si fulan ini yang berbuat gara-gara kepada kita tenang, senyum, bahkan ada dalam pikiran kita, Bapak Ibu sekalian, untuk kemudian mengarahkan orang ini, bukan justru kemudian meluapkan emosi kita, meluapkan amarah kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema ini mudah kita membahasnya, tapi nanti kita di lapangan, Bapak Ibu sekalian, kita butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Karena memang al-halim ini atau al-hilmu ini di atasnya sabar, Bapak. Di atasnya sabar. Sampai bisa sabar itu alhamdulillah sudah bagus. Tapi kebanyakan orang kalau sabar itu masih punya keinginan untuk kemudian membalaskan rasa dendamnya, rasa amarahnya. Tapi kalau al-halim ini, al-hilmu ini di atasnya sabar. Jadi ketika sampai digarai orang, dikudo sama orang, kalau bahasa kita orang di Solo itu Pak, diresekin sama orang, sampai senyum Pak, tenang saja, terus sampai tidak membalas, tapi malah justru punya pikiran dan berdoa semoga Allah membukakan hatinya, Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memahami betul Bapak, dalam hidup dan kehidupan ini kita pasti banyak masalah, ya, banyak ujian, banyak cobaan. Tidak ada kemudian manusia itu yang tidak punya masalah. Hari ini saja Pak, kita duduk semua di sini, termasuk saya yang duduk di depan ini juga punya masalah, Pak. Bukan berarti saya duduk kayak gini Pak, ngobrol seperti ini, ngomong tidak punya masalah, banyak masalah. Tapi namanya kita hidup Bapak, kita pasti diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan justru puncak nikmatnya keimanan seseorang itu manakala kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi iman kita, maka semakin tinggi pula ujian dan juga kemudian cobaan yang akan kita hadapi. Ya, kalau boleh saya menukil bahasa dari Al-Qur'an itu di awal surat Al-Ankabut, Pak. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, ya, menduga kemudian akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanna, saya beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, tanpa terus kemudian Allah akan menguji kita, para jamaah sekalian. Ya. Walaqad fatahna alladziina min qablihim
Dan sungguh kami ini, kata Allah, ya, telah menguji umat-umat ataupun orang-orang sebelum kita. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Untuk apa Bapak, Ibu? Untuk memang benar-benar ingin tahu Allah ini, siapa di antara kita ini yang benar-benar jujur dalam keimanannya. Begini Bapak, kan banyak orang merasa dirinya sudah beriman kepada Allah, betul ya? Dengan dia sholat 5 waktu di masjid, dia merasa bahwa saya sudah punya keimanan. Tapi kata Allah, belum cukup sampai di situ. Keimanan itu akan terlihat, akan nampak manakala ujian itu akan datang kepada kita. Jadi Bapak, kita dalam hidup Pak ada masalah, termasuk Pak masalah-masalah yang kita hadapi ini Pak. Sebagaimana pembahasan kita ini, kadang kita diganggu sama orang, terkadang kita tidak disenangi dengan orang, terkadang kita diganyang sama orang. Terus apa kira-kira dalam kehidupan ini Pak yang bisa kita lakukan? Kalau orang beriman Pak, dia menyadari bahwa hidup saya ini, waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah ujian keimanannya pada jemaah sekalian. Jadi ukuran iman itu Bapak, ukuran iman itu nanti akan terlihat, akan nampak masyarakat muslimin di saat ya sampean ini bisa menghadapi ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kaget Pak, kalau iman kita semakin tinggi, iman kita semakin kuat, baik kualitasnya, kuantitasnya, itu nanti sampean akan semakin mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu Bapak, kita tidak boleh takut. Ujian itu cuma 2 prinsipnya. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum ba'amrin fatu minhu mastata'tum." Kalau aku perintahkan kepada kalian itu sudah sesuaikan, laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Dan tidak ada judul ceritanya ketika Allah memberikan ujian kepada kita, memberikan cobaan kepada kita itu, terus tidak satu paket dengan jalan keluarnya. Pasti Bapak di situ ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada jalan keluarnya. Kalau tidak mampu Bapak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah Pak, itu memang kaidah dalam kehidupan kita, kaidah dalam agama kita. Memang Bapak tadi saya bilang di lapangan itu butuh mujahadah Pak. Ketika kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala, jangan berharap kemudian pertolongan itu datang begitu saja. Ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita ingin dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah ingin melihat sejauh apa sih kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh apa kita ini menghadapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk di dalamnya juga al-hilmu ini adalah wa yashtamil ala sabri wal anati wal rifq wal sukun ma'al kutra wal kuah. Jadi al-hilmu ini Bapak, makna hilm di sini masuk di dalamnya itu sifat sabar, tenang menghadapi masalah, lembut ketika menyikapi suatu permasalahan, walaupun punya kemampuan untuk meluapkan emosi itu Bapak Ibu sekalian. Begini Bapak, saya tadi perjalanan ke sini Pak merenung akhirnya. Mungkin ini nanti Bapak Ibu sekalian ini bisa kita praktekkan di rumah, ya, al-hilmu ini, ya. Jadi untuk Bapak mungkin nanti bisa dipraktekkan di rumah menghadapi istri Pak, ya, istri Pak, yang kemudian kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Berani Pak sampai senyum Mbak, dicari momen yang tepat untuk kemudian bisa berkomunikasi dengan istri sampean. Begitu juga ibu yang ada di bawah yang mendengarkan menghadapi suami Mbak, ya, yang terkadang juga tidak sesuai dengan harapan kita. Biasanya kita Pak laki-laki ini mohon maaf ya, mohon maaf karena sak karepe dhewe, ya Bu ya, habis mandi handuknya dilempar begitu saja, ya, ngambil baju Pak, ngambil pakaian di lemari sudah ditata rapi-rapi oleh istri terus berantakan. Di situ Pak ada hajadil qadam,
ada emosi biasanya Pak, ada rasa mangkel biasanya. Tapi sampean sabar ibu bapak, senyum tenang, terus kemudian dicari momen waktu yang tepat, kapan saya bisa berkomunikasi, berbicara yang baik dengan suami dan istri kita para jamaah sekalian. Bahkan bapak ibu, tidak hanya kepada istri ataupun suami kita saja, di rumah kita punya anak Pak, ya anak Pak, apalagi anak yang mungkin masih balita Pak, yang belum berkeluarga. Anak ini kan bermacam-macam Pak. Ada anak yang kemudian ya menyenangkan, ada anak yang kemudian setengah menyenangkan, ada juga anak yang kemudian apa Pak, karakternya bermacam-macam, super aktif ya, bukan autis Pak, tapi memang dia aktif Pak, hiperaktif gitu, memang tidak bisa diam, tapi memang dia aktif dalam kehidupannya. Bisa tidak Pak ini munculkan sifat al-hilm ini Pak, menyadari bahwa anak ini adalah titipannya Allah, anak ini amanahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maknanya ketika kita diberikan anak, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu, itu tandanya Allah faham betul bahwa kita mampu menjalankan amanah ini. Saya Bapak merasakan betul, saya punya dua anak itu Pak dengan karakter yang berbeda. Yang satu Pak tidak bisa diam, aktif sekali Pak, dia mencontoh melihat apa yang kemudian kami kerjakan sebagai orang tuanya. Yang satunya lagi Pak diam tapi mudah mengamati. Nah monggo Pak, ini bisa nggak kita mainkan sifat al-hilm ini Pak, ya sifat al-hilm ini. Kadang biasanya anak Pak juga ya bermacam-macam juga ya, tadi saya bilang ada yang menyenangkan, ada yang kemudian dia aktif, bahkan ada yang ganyang sama kita Pak, nggudoh ke kita, itu ada Bapak. Nah bisa nggak kemudian kita menjalankan al-hilm ini Pak, ya dhabtun nafsi wa tauba, mengendalikan emosi Pak, mengendalikan amarah kita ketika kemudian kita Pak ya digara-garai sama anak. Nah di sisi lain Bapak, hidup kita dalam kehidupan ini Pak bukan hanya istri dan suami Pak, bukan juga hanya anak ya, kita juga punya ya ipar Pak ya, yang kita sebelumnya tidak kenal, yang bukan sedarah, terus tiba-tiba sekarang masuk dalam kehidupan kita ini Bapak, yang kemudian karakternya, latar belakangnya juga berbeda. Apalagi kalau ipar ini Pak, bahasa Nabi itu maut ya, ipar adalah maut Pak. Kalau sampai tidak bisa mengendalikan ini Pak, al-hilmu ini, al-halim ini, nanti ego yang muncul di antara kita Bapak. Itu banyak kan seperti itu Bapak ya, direcokin sama ipar, direcokin sama adik dan kakak dari pasangan kita, kan seperti itu. Bisa nggak Pak kita tunjukkan sikap al-halim, al-hilmu ini Bapak Ibu sekalian? Nah saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Pak masalah keluarga dalam praktek kehidupan kita. Dan hidup bukan hanya keluarga Pak, praktek ini juga bisa kita lakukan dalam kehidupan sosial. Kita kan makhluk sosial Pak ya, hidup bertetangga. Tidak ada kemudian Pak diantara kita tidak punya tetangga. Cuman mohon maaf, terkadang tetangga ini Pak juga unik-unik Pak, kan gitu. Hati-hati Bapak, hati-hati. Tetangga ini Bapak, ini ukuran kata Nabi tentang keimanan kita, Pak ya. Jadi Nabi SAW mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, fal yukrim jarah, orang yang kemudian dia mengimani Allah dan yaumil akhir Pak, dan ini indikator keimanan kita, dia memuliakan tetangganya. Tapi namanya tetangga Bapak, tadi saya bilang kadang unik-unik juga Pak. Ada tetangga itu yang menyenangkan Pak ya, sosialisasinya luar biasa bagus Bapak. Ada tetangga yang kemudian care dengan kita Pak, perhatian, saling mengunjungi, saling memberikan apa Pak, makanan dan lain sebagainya gitu.
Tapi namanya tetangga Pak, ada juga yang cuek. Apa kalau bahasa sekarang Pak? Julid. Ya, apalagi kalau ada depan rumah Pak, tidak suka satu dengan yang lainnya, itu ada Pak. Nah, bisa nggak Bapak kemudian al-hilmu ini kita bawa dalam kehidupan sosial kita? Ya, ini saya jadi teringat Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kisah seorang Yahudi Pak. Dia ini tetangga dari Abdullah bin Mubarak, orang Yahudi Pak ini Pak. Suatu ketika dia ingin pindah Pak, terus kemudian dia mau menjual rumahnya dengan harga yang berlipat-lipat Bapak Ibu sekalian, sangat tinggi luar biasa. Terus ada orang kemudian mau beli Pak, Anda ini sehat gitu, menjual rumah yang hanya seperti ini tapi harganya berlipat-lipat. Kata si Yahudi, saya ini bukan menjual rumah, saya ini bukan menjual tanah, tapi saya menjual kesempatan untuk apa? Bisa bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak. Karena Abdullah bin Mubarak Pak terkenal dengan keramahannya, dengan kebaikannya. Luar biasa, tidak melihat ini saudara saya muslim atau bukan, dalam agama saya atau bukan, semua diberikan lakukan dengan baik oleh Abdullah bin Mubarak. Maka dengan ini Bapak Ibu sekalian, ini menandakan bahwa apa Bapak Ibu sekalian, bahwa ukuran iman kita itu Pak juga diperhatikan oleh tetangga kita. Nah, bisa tidak Pak al-hilmu ini juga kita praktekkan dalam kehidupan sosial kita? Kalaupun namanya kita bertetangga Pak, ada yang tidak senang, ada yang tidak baik, itu hal yang wajar Pak. Tapi tunjukkan doktu nafsi wa toba an haijadil qadr. Ya, kita digare-gare, kita diganyang sama orang, bisa nggak kemudian kita menunjukkan sikap ini Bapak sekalian? Walaupun Pak kita dicuekin sama tetangga sampai senyum, walaupun Pak kalau lewat mobilnya dipepet sampai sikapi dengan lemah lembut. Bahkan kalau Pak sampai angkat tangan sampai doakan, mudah-mudahan fulan ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bilang Pak, kembali lagi, butuh mujahadah ini Bapak sekalian. Dan ingat, konsekuensinya adalah ketika kita semakin diuji iman kita, semakin tinggi pula ujian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hilmu ini Pak, ini termasuk juga nanti akan kita jumpai di lapangan Pak, dalam kehidupan kita yang lebih dalam lagi. Allahu Akbar. Saya ini Ustadz Pak, orang sudah terlanjur manggil saya Ustadz. Semakin saya turun di lapangan Pak, saya mengisi majelis di mana-mana begitu, itu nanti kita juga akan jumpai Pak, ada orang yang namanya teman atau sahabat Pak. Ya. Dan sahabat teman ini Pak juga bermacam-macam. Ada teman, ada sahabat itu Pak yang memang sangat tulus sekali Pak pertemanannya dengan kita. Ya. Tapi ada juga Pak orang yang kemudian mau berteman, bersahabat dengan kita itu karena ada maunya. Ya Pak ya. Ada Pak. Jadi biasanya Pak selesai kebutuhan dengan kita, ya sudah Pak, hajat saya sudah terpenuhi, hilang ketulusannya. Nah, bisa tidak Pak, ini juga kita bawa al-hilmu ini Pak, al-halim ini dalam pekerjaan, dalam lingkungan persahabatan kita Bapak Ibu sekalian. Setiap melihat saudara kita ini Pak, sahabat ataupun teman kita ini Pak, ada mindset dalam pikiran kita, ini objek dakwah saya. Saya tidak mau pertemanan ini bukan hanya sebatas pertemanan dunia, tapi pertemanan yang kemudian sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Pak hatta sampai Pak dibutuhkan hanya di saat dibutuh saja Pak. Selesai dibutuh dibuang Bapak Ibu sekalian. Nah, saya juga memahami Bapak, ini masalah persahabatan di antara kita. Saya masih belum berbicara Pak al-halim ini atau al-hilmu ini ke atas Pak, ke atas, ke kedua orang tua kita ya Pak, termasuk mertua kita Pak, mertua kita, bapak ibu dari istri kita ya.
Biasanya Pak, mohon maaf Pak, yang sudah 60-70 tahun rata-rata. Biasanya Pak makin tua makin jadi Pak. Ya, makin unik Pak. Tidak apa-apa Pak, memang itu kebiasaan. Memang fitrahnya seperti itu Pak. Ya, makin tua makin jadi, mintanya macam-macam Pak. Minta diperhatikan terus sama anak dan mantunya. Kadang Pak minta makan macam-macam. Kadang sudah diambilkan makan, mohon maaf Pak, dilempar begitu saja karena tidak cocok. Nah, bisa tidak Pak Al-Halim ini Pak kita bawa ke atas Pak, bagaimana hubungan kita kepada kedua orang tua kita, termasuk ya Pak kepada mertua kita. Ya, saya ini Pak kebetulan juga menerima konseling Pak, karena memang saya di bidang hukum syariah. Macam-macam Pak orang curhat ke saya itu, ya konseling. Kadang setelah pengajian seperti ini ada yang kemudian memang minta waktu khusus Pak. Mohon maaf, rata-rata kebanyakan Pak permasalahannya itu hubungan dengan mertuanya. Nah, bisa nggak Pak Al-Halim ini Pak kita bawa dalam kemudian kita menghadapi mertua kita? Jadi termindset dalam pikirannya Bapak Ibu sekalian, ya termasuk kepada orang tua kita, walaupun kita diganyang, walaupun kita dipudo Pak sama orang tua kita, yang biasa sudah kepala 6 Pak, kepala 7 itu Bapak, termindset dalam pikiran kita, ikhlas menerima itu Bapak Ibu sekalian. Kalau dibandingkan kebaikan baktinya orang tua kepada kita Pak, sejak kita kecil sampai kemudian kita keluar berumah tangga, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian terhadap apa yang perilakunya diberikan kepada kita. Ya walaupun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak semua orang tua gitu Pak. Ada juga orang tua itu Pak yang makin tua makin memberikan contoh dalam kehidupan ini. Ya Pak, banyak Pak yang seperti itu juga. Dia makin tua Pak semakin memberikan tauladan kepada anak, mantu dan cucu-cucunya Pak. Ya, tidak banyak neko-neko, tidak banyak mau Pak. Ya, kalau orang Jawa bilang banyak legowonya Pak. Apa yang diberikan oleh anak dan mantunya Pak, dia terima. Dia memberikan tauladan yang baik kepada anak, mantu dan cucu-cucunya Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo Pak, ini Al-Halim, Al-Hilm. Bisa tidak kita bawa dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian? Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo Bapak, ini menjadikan perenungan untuk kita. Dengan kita mengkaji Al-Halim, Al-Hilm ini Bapak, tolong jangan terbiasa membiasakan meminta diri kita ini Pak untuk dimengerti sama orang. Karena mohon maaf, ada Pak orang mengatakan coba pahami saya, sudahlah berusaha mengerti saya. Tidak boleh Bapak. Al-Halim Pak, itu tidak boleh kemudian seseorang itu memaksa seseorang mengerti kita. Tapi tolong biasakan Pak, berusaha kita mengerti akan diri kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala Bapak di sini memberikan contoh, memberikan tauladan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Ya, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 225. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yu'akhidukumullahu billagwi fi amanikum fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Jadi ayat ini Bapak turun terhadap orang-orang dulu Pak. Dulu kalau orang-orang Arab Badui itu Pak, Arab itu Pak, itu banyak biasanya Pak bersumpah membawa nama Allah Pak. Jadi untuk menguatkan permasalahannya, meyakinkan sekelilingnya Bapak, itu dia membawa nama Allah. Nah, kalau bahasa sekarang ini Pak, mudah bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, wallahi, wallahi, benar ya, tallahi, billahi. Nah itu gambarannya seperti itu Pak. Jadi dulu orang-orang Arab itu Pak, ketika dia ada masalah untuk menguatkan sumpahnya, dia membawa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah kata Allah, la yu'akhidukum billagwi fi aymanikum. Allah itu tidak menghukum atas sumpah-sumpah yang tidak disengaja dikeluarkan oleh kita ini Bapak Ibu sekalian.
Jadi Pak, dalam ayat ini saya jadi merenung Pak. Allahu Akbar. Luar biasa Pak. Allah memberikan gambaran kepada kita Bapak tentang bagaimana sifat Halim, Al-Halim ini Pak dalam kehidupan kita pada zaman sekalian. Saya terkadang Pak tidak bisa membayangkan ya, kalau kemudian tidak ada ayat ini Pak turun gitu ya. Setiap dosa yang kita kerjakan, maksiat yang kita kerjakan Pak, terus kalau misalkan langsung dibalas sama Allah Subhanahu wa taala Pak, jadi apa kita nih? Kita ini kan manusia Pak ya. Manusia itu kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam, maksudnya kita Pak manusia itu pasti pernah berbuat salah, pernah berbuat dosa. Tidak ada Pak hari-hari kita itu Pak yang kemudian tanpa dosa. Zaman merenung saja Pak, hari-hari kita Pak manusia ini nggak ada yang steril dari dosa. Kita bukan nabi, bukan malaikat. Hari-hari kita Pak dipenuhi dengan dosa. Mohon maaf, dosa mata biasanya Pak. Terkadang kemudian kita melihat lawan jenis dan kita menikmatinya itu. Dosa telinga yang terkadang kita masih suka mendengar pembicaraan yang kemudian tidak ada manfaatnya. Dosa lisan yang kemudian hari-hari kita kadang masih menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, menyakiti orang lain Pak dengan lisan ini, dan begitu seterusnya Bapak sekalian. Kullu bani Adam khata'un kata Nabi. Manusia ini pasti pernah berbuat salah dan khilaf. Tapi kata Nabi, wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah, berbuat dosa itu Pak, dia sadar, terus apa Pak? Dia istighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, ayat ini Bapak, ini menjadi perenungan untuk kita. Saya tidak bisa membayangkan Pak, kalau kemudian dosa ini Pak, setiap masalah, maksiat yang kita lakukan ini Pak, langsung diberikan ganjarannya sama Allah. Ini Pak, dosa mata. Sampai kalau kemudian maksiat Pak lirik kanan, dibuat julid sama Allah, tidak bisa balik Pak lirik ke kiri. Misalkan langsung dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak, lisan yang mungkin terkadang kita menghibah orang lain, memfitnah orang Pak, bahkan menggunjing orang lain Pak. Terus kalau kemudian langsung dihukum sama Allah Pak, dibuat tidak bisa nutup mulut sampai. Tapi inilah Pak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sifat Alim, Al-Hilmu ini Pak, ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dulu orang-orang Arab Pak, ketika dia bermain-main dengan sumpahnya, membawa-bawa nama Allah, ditunggu sama Allah. Barangkali hari ini dia bermaksiat, tapi siapa tahu dia besok sadar, terus kembali kepadaku, bertaubat kepadaku Bapak sekalian. Allahu Akbar. Al-Halim. Saya jadi merenung Bapak, ini pelajaran yang luar biasa dari ayat ini. Allah saja Bapak, Allahu Rabbuna wa ta'ala Pak, yang menguasai alam semesta ini Pak, yang menciptakan kita ini Pak, dengan sifat halimnya Pak, itu masih memberikan kesempatan kita kepada hamba-hambanya yang melakukan maksiat, khilaf, sengaja maupun tidak Bapak Ibu sekalian. Terus bagaimana Pak? Terus kemudian kita ini Pak manusia, kita ini bukan nabi, bukan malaikat ya, kita ini manusia diciptakan sama Allah Bapak, itu merasa lebih baik daripada orang lain. Tolong Pak, tolong ya, jangan terbiasa Pak, ketika ada saudara muslim kita berbuat maksiat atau kesalahan Pak, jangan terus kemudian mudah menghakimi Pak. Kita ini Pak latah sekali dalam kehidupan ini. Saya menyampaikan ini di mana-mana Bapak sekali. Apalagi masalah lisan ini Pak. Ada aib Pak, ada maksiat dalam saudara kita Pak. Kalau sampean bisa datangi Pak, datangi. Sampean nasihati. Jangan sampean kemudian apa? Blow up di depan Pak, apalagi di atas mimbar. Di depan seperti ini, musibah ini Pak. Tidak menyelesaikan masalah. Tapi ada maksiat Pak dari saudara muslim sampean. Sampean punya kemampuan datangi Pak nasihat. Tidak mampu sudah Pak, tutup diam. Sampean angkat tangan berdoa. Apa sih Pak susahnya angkat tangan Pak kita berdoa? Ya Allah, mudah-mudahan Pak fulan ini
dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan fulan ini Pak dikembalikan ke jalan yang benar. Hatta sekalipun Pak, jangankan sesama kita Pak, manusia. Itu kalau saya baca kisah para ulama-ulama dulu Pak, memberikan tauladan yang baik luar biasa Pak. Hewan Pak, semut itu Pak jalan, kalau jalan nggak pas gitu Pak, kita arahkan Pak. Sampai pulang Pak, kalau di kampung atau mungkin masih ada di sekitar kita Pak, punya ayam kurus Pak, kurus. Sampai doakan, ya Allah, gemukkan ayam ini. Apa Pak kita susahnya mendoakan Pak? Daripada kemudian kita menghujat, menghakimi seseorang Pak, yang belum tentu kita lebih baik daripada orang itu. Nabi mengatakan Pak, manusia itu pasti pernah berbuat salah. Mungkin hari ini Pak dia berbuat salah, tapi kita tidak tahu Pak bagaimana akhir kehidupannya. Jangan mudah Pak menghakimi seseorang, dan jangan mudah membicarakan auratnya orang. Ini penyakit di tengah-tengah kita. Karena mohon maaf Pak, kadang Pak kita membicarakan aibnya orang Pak. Ya kalau benar. Kalau benar Pak, ghibah, salah, fitnah, asyaddu minal qatl. Kalau bahasa Al-Quran itu Pak, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, itu bahasa Al-Quran Pak. Walaupun konteks ayat ini berbicara masalah kesirikan, tapi memang betul faktanya Pak, ketika ada kesalahan pada seseorang, aib pada seseorang Pak, yang belum tentu kebenarannya, terus sampai sebarluaskan Pak, jadinya fitnah. Dan kalau kita sudah masuk dalam bab-bab fitnah seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa Pak, musibah ini. Musibah betul Pak. Orang yang kita fitnah itu Pak, kasihan, mentalitasnya terganggu, kehidupannya terganggu, keluarganya terganggu, sampai pada titik pembunuhan karakter, diasingkan, yang belum tentu kebenaran Mbak berita itu. Bahkan saya sering menyampaikan begini Bapak, ketika ada aib dari seseorang, auratnya orang itu Pak, kekhilafan, kemaksiatan pada seseorang itu Pak, yang sampai kepada kita Pak, tolong filter. Kita ini kan umat, inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang satu berita kepada kita Pak, benar ataupun tidak benar Pak, apalagi nggak jelas beritanya, tabayyun, verifikasi, benar nggak berita ini? Kalaupun benar Pak, kalaupun benar ya, terus sampai mau bercerita kepada orang lain, tanyakan juga pada diri sampean, ada nggak manfaatnya untuk diri saya kalau saya menyampaikan ini pada orang lain? Ingat loh Pak, tidak semua berita, informasi yang kita dapat Pak, harus kita sampaikan kepada orang lain. Saya cuma khawatir gini Bapak, Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, agar kemudian kita ini Pak, umat beliau ini sangat mewaspadai betul Pak masalah aib ini Pak, yang mudah kita bicarakan, apalagi Pak sampai kita terkejar dengan masalahnya fitnah, dengan namanya fitnah ini. Nabi SAW mengatakan, man qala fi mu'minin, man qala fi mu'minin ma laysa fihi askanallahu radwatal hubal. Barang siapa mengatakan sesuatu tentang saudara muslimnya Pak, ya ini Pak, ada aib di antara kita Pak, ya, dan itu belum tentu benar Pak, tapi sampai bicarakan dari mulut ke mulut, telinga ke telinga Pak, fitnah jadinya Pak, belum tentu kebenarannya. Man qala mu'minin ma laysa fi askanallahu radwatal hubal. Nanti Bapak itu di hari kiamat Allah itu akan menyiapkan radwatal hubal Pak. Apa radwatal hubal itu? Bukan ini Pak, ini susu Pak, ya, coklat. Radwatal hubal itu Pak kayak gini Pak, gelas, tapi isinya bukan susu Pak. Itu perasan nanah dari penduduk neraka Pak. Itu akan diminumkan orang-orang yang suka tidak mampu menjaga lisannya, suka membicarakan aibnya orang, bahkan memfitnah seseorang. Sampai kapan Bapak? Hatta yakuna mimma qala, hatta yakhruja mimma qala. Sampai seseorang itu keluar dari pembicaraan. Maksudnya Bapak, dia verifikasi betul, benar nggak berita ini kepada orang yang dia fitnah. Allahu Akbar. Menjadi perenungan Pak untuk kita semua, saudara sekalian.
la yu'akhidukum. Tolong Bapak jangan terbiasa menghakimi, menghujat seseorang ketika dia berbuat salah, Pak. Sampean punya kemampuan, datangi, Pak. Ini Al-Halim. Allah memberikan contoh kepada kita. Walaupun Pak, Allah punya hak prerogatif, Pak, kepada umat-umat ini, kepada hamba-hambanya ini, Bapak, yang melakukan kemaksiatan. Allah itu, Pak, dengan kemaha besarannya, Pak, dengan sifat halimnya ini, Bapak, itu masih terus memberikan kesempatan kepada kita semua. Oh, hari ini, pagi ini si fulan berbuat salah, hilang. Aku tunggu barangkali nanti seperempat jam lagi dia bertaubat kepada. Oh, fulan ini bermaksiat kepada aku tunggu, siapa tahu nanti menjelang zuhur dia bertaubat kepada. Ini, Pak, Allah kalau tidak punya sifat halim ini, Bapak, itu namanya Israel, Pak, selesai sudah, Pak. Israel itu, Pak, selesai sudah, hitungan menit, Pak. Tapi percaya, Pak, Allah nanti akan memberikan pertolongan, Pak Ibu sekalian. Nah, ini Al-Halim ini, Bapak. Nah, terus Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini juga Bapak tolong dijadikan pelajaran, Pak, ibrah kepada kita. Jangan merasa diri kita lebih baik, Pak. Banyak, Pak, kisah-kisah dari para sahabat maupun umat-umat terdahulu, Pak, ketika umat dari nabi-nabi dan rasul sebelumnya itu, Pak, itu juga akhir hidupnya Bapak itu jauh lebih mulia dibandingkan orang yang kemudian ahli ibadah. Karena kita tidak pernah tahu, Pak, hidup ini misteri, Pak. Kita ini berjalan di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melihat saudara muslim kita, Pak, orang lain berbuat salah, berbuat khilaf, Pak, jangan mudah menghakimi. Al-Halim ini, Pak, sifat Al-Halim ini tidak mudah menghujat orang lain ketika dia melakukan kesalahan dan kekhilafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru, Pak, sampai angkat tangan berdoa, Pak, semoga Allah Subhanahu wa taala, Bapak, memberikan ampunan kepadanya, memberikan petunjuknya, memberikan hidayahnya kepada si fulan itu, Bapak sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita sadari juga, Pak, Al-Halim ini, Pak, Al-Hilmu ini, Bapak, ini juga sifatnya orang-orang mutakin. Mutakin, Pak, mutakin, orang bertakwa. Saya rasa Bapak Ibu sekalian ayatnya juga sudah paham, Pak, ya, sudah banyak yang menghafal. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu wa iddatil muttaqin. Allah, Pak, meminta kita untuk bersegera menuju ampunannya Allah. Nanti kalau sudah dapat ampunan, Pak, Allah akan siapkan apa, Pak? Surga yang luasnya, Pak, seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, untuk disediakan bagi orang yang muttaqin, Pak, orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu, Bapak? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wat dharra'i wal kadzibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Selalu bicara bagaimana kemudian dia mengeluarkan infaknya, Pak, di saat dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, sampai pada terakhir, Pak, wal 'afina 'anil nas, dia memberikan maaf kepada orang lain. Jadi ukuran gambaran Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai itu punya sifat halim ini, Pak, pada sifat orang-orang mutakin. Jadi ketika ada salah pada orang, Pak, sampean angkat tangan, sampean doakan, itu Al-Halim, Pak. Ada kesalahan, ada kekhilafan pada seseorang, Bapak Ibu sekalian, sampean punya gotok, Pak, punya watto, Pak, meluapkan nafsu amar itu, Pak, tapi sampean tahan, itu termasuk sampean orang-orang mutakin. Hatta, Pak, dia menggoda sampean, mengganyang sampean, menggarang-garing sampean, tapi sampean tenang, sabar, Pak, senyum, terus sampean mendoakan. Itulah Al-Halim, Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya jadi teringat, Bapak, saya mulai masuk dalam beberapa kisah, Pak, ya, riwayat dari para sahabat itu. Dulu itu pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk, Pak, gini dengan para sahabat, majelis seperti ini, Pak. Tiba-tiba datang salah seorang Arab Badui, Pak, Arab Badui. Tiba-tiba menarik syal Nabi, Pak, ya, imamah Nabi itu, kalau bahasa sekarang surban Nabi itu, Pak. Terus kata si Arab Badui itu, wahai Muhammad, ya, berikan hartamu, berikan aku sedekah, karena itu bukan hartamu,
Bayangkan Pak, itu di situ Pak ada penduduk ada pemuka-pemuka agama Pak. Ada sahabat-sahabat yang senior, ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali Pak, dan lain sebagainya. Itu Umar Pak sudah berdiri Pak. Sudah berdiri, minta waktu sebentar ya, masih bisa. Berdiri Pak, sudah menghunuskan pedangnya. Kata Umar, wahai Rasulullah, ya seperti biasa bahasa Umar, izinkan saya menebas kepalanya. Kata Nabi, tahan ya Umar, mabainahum. Jadi justru Pak, Nabi yang dalam keadaan tercekik Pak, Nabi bisa sabar Pak, Al-Halim. Tapi Umar Pak, justru orang sahabat yang di sekelilingnya Pak yang nggak tahan. Kata Nabi, Umar, kalau bahasa di sini Pak, nggak usah ikut-ikut. Ini bukan urusanmu, kata Nabi. Ini urusan saya dengan orang Arab ini. Dibawa Pak oleh Nabi SAW itu Bapak, si Arab tadi Pak, dibawa pulang ke rumah Nabi SAW. Ya, diberikan makan Pak, diberikan minum, dipenuhi hajatnya dan sebagainya. Nah, sudah Pak puas makan, ditanya sama Nabi, gimana? Kamu sudah kenyang? Sudah Muhammad. Sudah ya Rasulullah. Nah, kalau begitu mau enggak kamu bertemu dengan para sahabat yang tadi itu untuk kemudian meminta maaf kepada mereka karena ucapanmu tadi itu menyakiti hati-hati mereka, karena aku ini nabi-nabi mereka dan nabi-nabimu. Kata Arab Badui, baik, saya mau. Di sini Pak kita ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian. Ya, pertama Bapak, Nabi memberikan contoh sifat Al-Halim Pak. Pak bayangkan sampai anak-anak duduk Pak, mungkin sampai tidak pakai surban Pak, terus sampai dipeting Pak leher sampai marah tidak kira-kira? Tapi di sini Pak Nabi tidak marah, yang marah malah orang sekelilingnya Pak, ditahan sama Nabi. Sabar, tidak usah ikut-ikut. Umar malah dimarahi Pak. Ini bukan urusanmu Umar. Di sini ibrohnya Pak, Nabi memberikan ibroh Pak kepada kita pelajaran. Halim punya sifat tenang Pak. Tadi saya bilang wastamil ya ala rifqa, ada kelembutan Pak, ada ketenangan. Nah, yang kedua Pak, ini memberikan pelajaran kepada kita Pak, bahwa menghadapi orang yang sabar, menghadapi orang yang marah itu Pak, jangan pakai emosi Pak. Nggak ketemu sampai. Tapi menghadapi orang yang sedang marah Pak dengan kelembutan, dengan ketenangan. Apa Pak? Dibawakan sama Nabi Pak Arab tadi itu, diberikan makan, diberikan minum Pak, kenyang. Saya jadi merenung Pak akhirnya. Jadi memang Pak, kalau kita mau menasihati seseorang Pak, ya kenyangkan dulu perutnya Pak, kenyangkan dulu Pak. Karena yang dituju oleh Arab Badui ini Pak, kan dia lapar Pak. Dengan bahasa yang keras, berikan harta itu bukan hartamu. Bayangkan Pak, ini kalau saya duduk di depan gini Pak, datang orang-orang Pak, misalkan debt collector nagih saya gitu Pak, malu juga saya kan gitu. Ini Nabi Pak, di depan para sahabat senior. Makanya Bapak, ini ya ingin saya jadikan ibro juga kadang itu Pak. Makanya saya itu paling susah Pak, bukan paling susah Pak ya saya menghindari gitu Pak. Biasanya ada masjid-masjid yang minta saya untuk mengisi kajian menjelang berbuka Pak. Ya. Nah, orang kalau mau berbuka itu Pak nggak nyambung Pak. Saya ngomong apa nggak nyambung. Pikirannya apa Pak? OT-OT, ya. Es plewa, ya. Nggak nyambung Pak. Makanya kalau ada orang undang saya untuk ceramah Ramadan Pak, lebih baik tarawih sekalian sudah Pak, atau kajian subuh sekalian. Ya. Saya memahami Pak, karena memang itu kata Nabi, salah satu kenikmatan orang yang berpuasa itu Pak, kenikmatan yang paling luar biasa dengan berpuasa itu apa Pak? Berbuka Pak. Jadi kalau saya kadang ceramah Pak menjelang berbuka itu ya saya memahami, paling saya dibatin Pak. Startian saya ngomong apa, ngenteni azan aku ya. Di masjid saya Pak di Perak sana itu ada kajian Pak menjelang berbuka itu. Hanya internal beberapa ustadz itu. Ya gitu Pak. Ya, kita ngomong yang satu bingung Pak gorengannya, yang satu bingung plewanya, bingung es jauhnya. Waduh gak nyambung. Nah itu. Nah ini apa Al-Halim Pak. Jadi memang kalau kita menghadapi orang yang marah Pak, jangan sampai marah juga, nggak ketemu Pak. Tapi tenang Pak, dicari celahnya apa sih yang menjadi kemudian permasalahan daripada orang ini Pak. Nah subhanallah Bapak,
Ini kejadian Pak, ya enggak apa-apa ya saya bercerita ya. Saya beberapa waktu lalu Pak mengisi pengajian di salah satu tempat di luar kota Pak gitu. Sebetulnya juga bukan sekali nih Pak, sudah rutin lah gitu. Terus saya lagi pengajian seperti ini Pak, lagi pengajian. Di pojok Pak, di pojok-pojok, bukan pojok yang di sini Pak ya, di sana, di pojok-pojok Pak. Mohon maaf, ada salah satu jamaah Pak, itu sudah sepuh Pak. Apa kok bahasa kita Pak, beser Pak ya, nah, beser. Jadi dia sudah nggak punya kesadaran lagi Pak kalau dia buang air kencing itu Pak. Di pengajian Pak, kok berisik-berisik Pak di belakang itu. Ternyata Pak orang tua itu nggak sadar Pak. Namanya orang biasa Pak sudah tua, ya nggak sadar Pak dia sakit keluar Pak. Nah, biasa namanya takmir Pak ya, takmir. Wah yang muda-muda Pak udah marah. Saya bilang sudah tenang. Saya sempat menyetop pengajian saya bilang stop sudah tenang. Dia Pak muncul saja rasa al-hilmu ini. Sudah tenang, dia bilang itu. Tenang, dilipat saja dulu saya bilang, dilipat dulu karpetnya saya bilang gitu. Izinkan saya menyelesaikan pengajian ini itu. Ya, saya lanjut Pak, saya percepat sekitar 15 menit. Lanjut lagi Pak, Bapak takmir marah. Saya bilang jangan marah, saya bilang gitu. Ya, ini ladang dari takmir Bapak untuk kemudian tampil di hadapan umat ini. Dengan begini Pak, kita tidak tahu kalau orang tua ini punya masalah Pak. Saya bilang sudah, takmir, saran dari saya sudah, ini amanah dari umat juga Pak, sudah. Kalau memang si fulan ini tidak punya kemampuan, belikan saja pampers. Ya, pampers Pak orang itu. Sudah Pak, ternyata Pak, subhanallah dengan luar biasanya Pak, dengan hikmah dari izin dari Allah Subhanahu wa taala Pak. Ada beberapa jamaah itu Pak, setelah itu mendekat. Dia bilang, "Sudah, Pak, nanti saya akan suplai setiap bulannya pampers." Itu Pak, cara Allah kemudian memberikan hikmah kepada kita semua sekali. Dan ternyata Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Pak, hikmah lainnya itulah cara Allah kemudian juga menegur DKM Pak. Jadi ternyata karpet ini Pak, karpet ya karpet di sana itu Pak, sejak awal pembangunan masjid itu belum pernah dicuci Pak. Ya, dan itu masjid Pak 12 tahun lebih sudah. Ya itu Pak, itu cara Allah Pak. Kadang itu memberikan teguran kepada kita Pak, memberikan pelajaran kita Pak, tidak harus lewat diri kita, bisa jadi lewat orang lain Pak. Bisa jadi lewat orang lain. Bayangkan Pak, ini masjid Al-Dakwah ini Pak 12 tahun Pak, tidak sampai cuci Pak. Nah, bersin terus Pak. Tapi alhamdulillah saya lihat empuk nih Pak, karpetnya luar biasa ini. Nah itu Pak al-hilmu ini bagus sekalian. Nah saya sampai jadi teringat Pak kisah dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ini saya tutup Pak ya kajian ini dengan kisah ini Bapak. Dan ini menjadikan perenungan untuk kita semua bahwa memang al-halim Pak, al-hilmu ini perlu Pak kita miliki sifat ini gitu Pak ya. Jadi kalau sampean yang mudah marah Pak, ngamuan Pak, temperamen, ya saatnya Pak merenungi bab ini Pak dan belajar tentang al-hilmu ini Pak. Memang tidak mudah gitu. Jadi suatu ketika Pak Al-Imam Hasan Basri rahimahullah taala itu Pak, dengan setelah sholat seperti ini Bapak, terus ada satu pemuda Pak, pemuda itu keluar Pak, tidak sholat, tepar Pak di depan masjid Pak, di lapangan lah kalau bahasa kita sehari di lapangan. Nah, orang Pak keluar Pak menghujat semua, wah, laknat kau, semoga Allah melaknat. Wah luar biasa Pak. Ya mungkin kalau bahasa kita sekarang Pak, bahasa kebun binatang itu keluar semua Pak. Tapi Pak di situ bagaimana Al-Imam Al-Hasan Basri rahimahullah taala Pak menunjukkan sifat al-hilmunya ini Pak, al-halimnya ini. Ya keluar Pak, Al-Hasan Basri sadar Pak, orang mabuk Pak, walaupun kita menghujat Pak, mencaci maki, tidak nyambung. Nah, orang nggak sadar Pak, mabuk. Apa yang dilakukan Imam Hasan Basri rahimahullah taala? Dia Pak melepas surbannya Pak. Ya, melepas surbannya, terus Pak bahasa kita diselimutkan Pak ke badan orang ini, dibawa ke rumahnya Pak, ya dijamu ya. Nah, istilahnya kok bahasa kita sekarang Pak, disadarkan dulu sampai kesadarannya pulih, terus diberikan makan ya, bahasa kita sekarang nasi gorengnya, kopinya, tehnya, wah disiapkan semua. Sampai suatu ketika Bapak dia merasakan ternyata ada orang-orang yang kemudian peduli
terhadap orang-orang sepertiku, kata si fulan ini. Bukan mencaci, bukan menghujat, tapi justru saya apa Pak? Dibina, saya disayangi bahasanya. Demi Allah Bapak, wallahi orang ini Pak, yang tadi dicemooh, yang dihujat, yang dicaci maki oleh ya sahabat-sahabat ataupun para pengikut dari Al-Imam Hasan Basri rahimahullah taala Pak, orang ini Pak, setelah sekitar 10 tahun atau 5 tahun setelahnya Pak, menjadi penerus dari Imam Hasan Basri rahimahullah taala. Bapak, saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini renungan untuk kita semua Bapak. Al-hilmu ini Pak butuh mujahadah, dan memang al-hilmu ini Bapak perlu kita praktekkan di lapangan, karena memang al-hilmu ini Pak, dengan al-halim ini kita bisa merangkul saudara-saudara kita. Dengan al-halim ini Pak, kita juga bisa mengendalikan diri kita Bapak dari gejolak-gejolak nafsu amarah yang jahat kepada kita. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Pak mengistiqomahkan kita di atas iman dan Islam, senantiasa melindungi kita Bapak Ibu sekalian dari nafsu-nafsu amarah busuk, dan senantiasa menzikirkan kita, mengistiqomahkan kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingin melanjut Pak, karena memang Al-Halim ini tidak bisa satu pertemuan. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi Pak untuk melanjutkannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi perenungan untuk kita semua. Monggo, mau ada tanya jawab, kalau langsung ditutup ya. Biasanya kalau nggak ada saya tutup. Monggo Bapak. Yeah. Berarti memang kita ingin untuk punya jadi solusi supaya kita pertama itu menjelaskan, yang kedua mendoakan supaya kita menurut saya solusi seperti ini masih abstrak. Artinya untuk ikhlas dan mendoakan itu masih dalam goyang-goyang. Jadi susah kalau mewujudkan. Barangkali dalam solusi lagi yang lebih konkret sehingga kita bisa mudah untuk mempraktekkan sesuatu ilmu. Ya. Iya Bapak, terima kasih pertanyaannya. Ini tadi saya sampaikan Bapak ya, memang al-hilmu ini Bapak, al-halim ya, kalau bahasanya Pak kamu dan ojo dipikir gampang Pak. Ini butuh mujahadah Pak, butuh kesungguhan, dan kalau bahasa saya Pak, ndak bim salah bim Pak ya. Sampean baru ngaji sekali kayak gini Pak, masalah halim Pak ya, terus sampean digara-garai sama orang, terus sampai tidak ngamuk gitu misalnya Pak, belum tentu bisa. Makanya tadi saya sampaikan, semakin tinggi iman seseorang Pak, jangan heran nanti ujian itu akan semakin berat kepada kita. Peribahasa Pak yang sering kita dengar Pak sejak kita kecil dulu, semakin tinggi pohon itu Bapak, semakin kencang angin yang menimpa kita. Nah kita Bapak, kalau ingin melihat kualitas iman dan takwa kita itu, ya tadi Pak, kata Allah, ahasiban nasu aytraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Ujian itu kan bisa bermacam-macam Bapak. Bisa ya kita apa digara-garai sama orang, bisa diganggu sama orang itu Pak ya. Nah pilihannya kan cuma dua Bapak ya, kita mau membalasnya, apalagi kalau masuk dalam bab kedzaliman banyak. Kalau kita benar dizalimi Bapak, kita punya hak prerogatif untuk mendoakan keburukan pada orang itu, kan gitu. Karena memang kalau masalah kedzaliman ini Bapak, kata Nabi SAW ya, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kedzaliman, karena kedzaliman itu Pak datang nanti pada hari kiamat itu berupa kegelapan Pak. Nah pilihannya tadi Pak, ketika kita dizalimi orang, ketika kita disakiti sama orang, kita mau mendoakan tidak Pak, atau justru kita membalasnya Pak? Nah ini memang pilihannya itu saja Pak, solusinya hanya itu saja. Kenapa saya bilang solusi itu Pak? Karena kalaupun kita meyakini Pak, dan kita sabar terhadap kezaliman yang kita rasakan Pak, sampean berdoa kepada Allah Pak, namanya orang yang dizalimi itu Bapak, la hijabah, tidak ada hijab Pak, tidak ada sekat. Orang yang terzalim Pak, doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungannya dengan iman Bapak Ibu sekalian?
Ya kalau sampean kemudian dolim Pak, sampean meyakini ada Tuhan namanya Allah Pak, yakin sampean berada di pihak yang benar, berada di posisi yang benar Pak. Kita punya Tuhan namanya Allah. Kita punya Tuhan yang sama sebagaimana orang itu punya Tuhan Pak, namanya Allah. Dan kita meyakini bahwa ini nanti semua perbuatannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, tidak ada satupun perbuatan kita di muka bumi ini Pak yang tidak kemudian dicatat sama Allah dan tidak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang butuh mujahidah Pak, butuh kesungguhan, butuh latihan Pak, butuh apa Pak kalau bahasa saya sekarang, butuh effort Pak, semangat yang tinggi Pak. Dan itu hari-hari Pak harus terus digembleng Pak Ibu sekalian. Saya pun begini Pak, saya dulu ketika mempelajari bab ini Pak, ya tidak langsung Pak. Makanya tadi saya kasih contoh saja Pak dalam keseharian kita. Ya, tidak usah mulu-mulu dulu lah Pak kepada orang lain. Ya, kepada keluarga kita Pak, pada istri ya. Istri saya Pak sampai sekarang pun Pak, itu kadang itu ya masih ada hal yang tidak menyenangkan Pak. Masih suka begini dan begitu Pak. Tapi perlahan saya sabar. Saya diam Pak itu. Bahkan saya kasih tips lah Pak itu ya. Kalau istri sampai marah-marah Pak, ngamuan, ketus Pak, sampai diam aja Pak. Diam aja. Nggak usah dibantah, nggak usah dijak ngomong Pak. Ya. Sampai rayu saja. Sampai udah cantik. Saya senyum sendiri Pak. Jadi memang kadang Pak, saya gabungkan solusi-solusi yang diberikan oleh agama kita nih Pak, dari Nabi SAW, dan contoh-contoh tadi Pak ya, contoh-contoh tadi itu Pak yang diberikan oleh Nabi SAW itu Pak, saya implementasikan dalam kehidupan ini Pak. Memang betul Pak. Orang kalau marah Pak, orang yang sedang kita marah Pak, itu emosinya meninggi Pak. Tapi kalau kita bisa tenang Pak, orangnya akan mereda dengan sendirinya Pak Ibu sekalian. Kalau Bapak tadi bilang abstrak ya pilihannya itu saja Pak. Ketika kita diuji dizalimi sama orang Pak, ya sabar. Makanya saya bilang al-hilmu ini Pak di atasnya sabar. Tadi saya belum masukkan Pak masalah DKM Pak, masalah takmir ya. Saya paham betul Bapak menjadi pengurus masjid ya, DKM seperti ini Pak, itu nggak mudah Pak. Nggak mudah kan. Ini Pak bermacam-macam jamaah Pak, luar biasa banyak. Macam-macam latar belakang, macam-macam maunya Pak berbeda-beda Pak. Ada yang mau AC-nya dingin, ada yang mau dikurangi kedinginannya, ya kan. Bahkan kalau perlu ada yang minta ini masjid jangan atas bawah gini, kaki saya linu kalau ada kata itu macam-macam Pak. Saya tahu Pak memang berat. Nah bisa juga nggak Pak al-halim ini Pak untuk para DKM Pak menunjukkan itu Pak, menunjukkan sikap al-hilmu ini Pak, mengakomodasi, mendengar selama memang Pak masukan ide itu ya masih sesuai ya dengan syariat dan kemudian bisa dilakukan oleh takmir. Walaupun saya memahami Pak juga tidak bisa Pak semua kita akomodasi keinginan jamaah ini, tapi itulah Pak khidmatnya kita Pak mengurus rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Dan itu juga dibutuhkan Pak bukan hanya person pribadi di antara kita saja Pak, tapi bagaimana manajemen organisasi Pak khususnya di bidang ketakmiran seperti Pak juga punya al-hilm Pak. Kadang Pak kalau di tempat saya itu malah unik Pak. Uniknya apa? Ini nggak tahu kalau di sini Pak sentral AC-nya gimana. Di sana itu Pak rebutan remote Pak, remote AC. Jadi satu nyalakan Pak, tidak lama remote taruh gitu Pak. Ada yang ngambil Pak, dikecilkan lagi. Bermacam-macam Pak. Nah ini Pak, sampai kalau takmir tidak punya al-hilmu Pak, al-halim ini Pak, bisa jadi nggak ada sholat berjamaah, sholat dewi-dewi Pak. Ya. Saya rasa demikian Bapak ya. Jadi memang ya ini butuh mujahadah Pak. Kuncinya itu saya butuh kesungguhan dan butuh latihan Pak. Butuh keseriusan kita untuk memang punya sifat al-halim Pak. Karena tadi saya bilang kita didolimi orang Pak, disakiti orang. Kalau dibilang kemudian apa ya abstrak kita cuman ikhlas tidak bisa apa bukan seperti itu tidak ada lagi Pak. Ya kan pilihannya kita mau membalas atau tidak kan Pak gitu. Ketika kita disakiti orang Pak, ketika kita tidak membalas Pak, kita diam, kita sabar, bahkan punya keinginan untuk mengarahkan orang ini Pak, itulah al-halim Pak, itulah al-hilmu pada jamaah sekalian. Saya rasa demikian Pak ya, itu yang bisa saya tambahkan sedikit. Monggo ada lagi Pak. Ya. Ya. So. Dari orang terdekat kita
kita tidak punya rasa apa-apa, namun selalu dituduh yang kita lakukan. Namun salah satu kali ini adalah yakin dari orang kita dan orang kita. Maka ujian itu segala tanggapan atau tujuan dan mungkin yang buruk-buruk kita terima, kita walaupun itu tidak terjadi selalu diterima dan dibiarkan. Apakah itu merupakan apa tidak membalas dengan keburukan, tapi yang dilakukan saja. Apakah itu suatu bentuk menjaga? Namun terkadang efeknya adalah karena yang dituangkan itu negatif, akhirnya berdampak ke kesehatan secara psikis seperti itu. Solusinya bagaimana Ya, makasih Pak pertanyaannya. Saya jadi teringat gini Pak, di dalam Al-Quran itu nanti bisa dilihat dalam surat Luqman Pak, tentang bagaimana kemudian perintah kita itu untuk berbakti kepada orang tua kita Pak. Berbakti pada orang tua. Bapak, kalau tadi ditanyakan bagaimana menyikapi orang tua yang kemudian ya sering ya istilahnya dalam tanda kutip di sini ya mendolimi kita. Saya menggunakan bahasa dolim Pak, karena memang ada orang tua yang dolim kepada kita. Ada ya orang tua yang kemudian memberikan nafkah kepada anaknya dengan uang yang haram, mohon maaf Pak ya, atau kemudian tidak menjalankan kewajibannya, itu termasuk kedoliman Pak gitu ya. Nah di sini Bapak, ketika kita menyikapi orang tua yang kemudian istilahnya mendolimi kita Pak ya, dengan tuduhan, dengan ucapan Bapak, pertama selama itu tidak benar Bapak, ya cukup kita iyakan saja. Namanya orang tua ya. Karena gini Pak, tadi saya bilang coba nanti bisa dilihat dalam surat Luqman itu Pak. Setelah Allah berbicara, Luqman bicara tentang masalah untuk tidak berbuat kesyirikan, inasyirka la dzulmun adzim dan seterusnya Pak. Itu di ayat ke-15 kalau tidak salah. Itu Pak, jangankan Pak kita didolimi, difitnah ya, dituduh macam-macam ya. Kalaupun orang tua kita mengajak dalam kesyirikan saja Pak ya, itu jelas kita tidak boleh mengikutinya. Tetapi Bapak, kita masih tetap diperintah untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Itu orang tua Pak ngajak syirik Pak, ngajak syirik loh Pak, mempersekutukan Allah. Yang kata Nabi SAW, la ta'atan li makhlukin fi maksiatin khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk, termasuk orang tua kita Pak, termasuk istri dan suami kita Pak, kalau apa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perintah dalam Al-Qur'an itu Bapak, ketika orang tua kita mengajak kesyirikan, menyeru dalam perbuatan kesyirikan, mempersekutukan Allah loh Pak, tapi kita masih diminta untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita. Apakah ini termasuk mujahadah Pak? Iya, mujahadah. Sampai bersungguh-sungguh menahan rasa sabar Pak, menahan gejolak yang bagaimana rasa emosi Pak, sampai ditolimi, sampai dihujat, sampai difitnah, dikatakan yang tidak-tidak dan sebagainya Pak. Ini termasuk mujahadah? Nah, termasuk mujahadah ini Bapak sekali. Nah, memang setelah itu Bapak, kita juga sebenarnya tidak boleh membiarkan itu berkepanjangan Bapak. Ya, dicari waktu yang tepat, dicari waktu momen yang tepat Pak untuk bisa berkomunikasi. Itu solusinya Pak. Itu solusinya. Tapi Ustaz, ini tidak pernah berhasil, dicoba terus Pak. Namanya al-hilm Pak, al-halim ini Bapak, ujian yang kepada kita itu Pak, tidak akan pernah selesai Pak. Sampai kapan? Ya sampai kita nanti akan dipanggil oleh Allah, sampai kita mati Bapak sekali. Ujian ini Pak kepada diri kita ini Pak, mungkin hari ini kita tidak diuji, besok akan diuji. Ujian ini masih terus berjalan Pak. Masuk di dalamnya sabar. Sampai kapan kita sabar? Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak. Memang Pak, terkadang kita punya apa, rasa batin Pak, ini orang tua saya sendiri, ini orang tuaku sendiri gitu Pak, saya mendolimi saya, memfitnah saya, itu lebih menyakitkan memang Pak. Tapi disitulah Pak peluang amal-amal kebaikan, rasa bakti kita kepada orang tua Pak, untuk kemudian kita bisa terus berbakti kepada orang tua kita. Makanya bahkan saking luar biasanya Pak perintah bakti kita kepada orang tua itu Pak, setelah orang tua kita meninggal pun Pak,
Kita kan masih diminta untuk berbakti pada orang tua kita. Dengan apa Pak? Kita mendoakannya, ya, menyambung silaturahim dengan apa Pak? Kerabat dari orang tua kita. Ini menunjukkan betapa besarnya Pak, memang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berbakti kepada orang tua. Catatannya tadi Pak, selama kemudian tidak kita melakukan kesyirikan. Syirik pun Pak, mengajak dalam syirikan, sampai berdoa Pak, dan sampai mengingkari itu, berusaha untuk tidak mengikutinya. Tapi kita diminta sama Allah untuk terus berbakti kepada orang tua kita. Saya rasa demikian ya Pak ya, yang bisa saya tambahkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Cukup Bapak? Ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Al-Halim. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan inilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala suatu saat kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, laka syukru, laka thana, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musyarrifal qulub syarif qulubana ala ta'atik. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.